Podcast Kolaborasi Medan Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kolaborasi Medan Berkah, edisi Ngobras PD atau ngobrol bareng perangkat daerah. Bersama saya Arahman Pane dan rekan saya Agano Prian yang akan memandu acara podcast kali ini. Izin Pak Kadis, podcast Jangan kali pakai ini. izin Oh lagi. iya. Ya. Jadi podcast kali ini terasa berbeda karena kita akan mengulik dan membahas OPD sendiri nih, yaitu Dinas Kominfo Kota Medan. Kita didampingi serta kabit-kabit, dan lokasi podcast kali ini juga berbeda. Kita mengadakannya langsung di Comment Center yang ada di kantor Wali Kota Medan. Tapi sebelum kita mulai, kita perlu juga jelaskan untuk sobat kolaborasi bahwa di Kominfo ini bukan hanya tentang teknologi ya. Siap. Kita ada membahas tentang data di Kota Medan, kita ada membahas kehumasan, berita-berita. Jadi bukan terfokus hanya dengan internet, teknologi. Jadi biar sobat kolaborasi tidak salah memahami tugas Dinas Kominfo. Baik, Pak Kadis, mungkin sudah bisa kita lanjut dengan Ya, perkenalan. kita perkenalkan dulu Ya, satu persatu jajaran rekan-rekan. Dinas Kominfo. Ya, Kita siap. mulai dari yang mana ini? Yang mana ya? Dari yang besar, Oh, yang besar dulu. Oh ya. Kita lanjut dengan Pak Budi. Terima kasih Pak Kadis. Perkenalkan, nama saya Budi Ansari Lubis. Saat ini dipercaya menjadi Kabid Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informasi Kota Medan. Demikian sementara dari saya. Lanjut. Ya, Nah, jadi Pak Budi ini tugasnya lumayan banyak. ya. Bagian media, bagian buat iklan-iklan, Iklan, media sosial, penyebar luasan informasi. penyebar luasan. Iya. Nah, lanjut dengan panggilan sayangnya Pak Ucok. Wah, Baik, terima kasih kesempatannya Pak Kadis. Perkenalkan, nama saya Irfan Arfiandi Matondang. Saat ini dipercaya sebagai Kepala Bidang Persandian. Demikian. Jadi kalau Pak Ucok ini dia sandi, rahasia-rahasia Oh, ya. banyak juga. Rahasia ini. negara. Rahasia Wah, negara. ya. Saya gini Pak, saya Oh iya. Jadi harus banyak dia Pak Ucoknya. banyak rahasia dia. Jadi nanti bahasanya bahasa hati-hati aja. Bahasa Iya, nggak bisa dibahas. betul. Siap. Rahasia. Kemudian kita lanjut dengan panggilan sayangnya Pak Jul. Terima kasih Pak Kadis. Nama saya Jul Ahyudi Solin, AP MSI. Saya diamanahkan oleh Bapak Wali Kota Medan sebagai Kepala Bidang Teknologi Informatika di Dinas Kominfo Kota Medan yang dikepalai oleh Bapak Kadis Kominfo Bapak Arahman Pane. Di sini saya membawahi semua server dan jaringan. Terima kasih. Jadi kalau bidang ini mati internet urusan Pak Jul. Oke. Jadi internet Pemko Medan di tangan Pak Jul. Ya. Siap. Dan juga server Pak Kadis ya. Ya, server. Wah, luar biasa. Rahasia banyak di Pak Jul. Banyak juga ya. Jadi nggak usah dibahas lagi berarti? Oh gitu. Rahasia. Kemudian kita lanjut yang paling cantik sendiri. Oh udah, perkenalan. Baik, makasih Pak Kadis, Pak Sek izin. Saya Rizka Firdalia. Saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik di Dinas Kominfo Kota Medan. Kalau Bu Ika, datanya Kota Medan. Ya. Semua data. Ada di handphone. Nah, Siap. Nah, jadi kita lanjut dengan panggilan sayangnya Pak Kaidir. Terima Ini orang yang spesial ini. Oke, Terima kasih Pak Kadis. Perkenalkan, saya Ahmad Haidir. Saat ini diberi kepercayaan untuk menduduki jabatan Kepala Bidang Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Oke, Mbak. Jadi khususnya aplikasi di Kota Medan, mayoritas banyak dibantu dari Kominfo yang menanganinya Nangani. Pak Kaidir. Wah, Kabid. Seperti apa tadi tanda tangan, Iya. macam lah. TTE. Siap. Makanya kita bilang spesial. Spesial. Smart City. Iya, iya. Untuk lanjutnya, tadi sudah perkenalan Pak Kadis. Mungkin fungsi dan tugas masing-masing
kepala bidang ini sahabat kolaborasi perlu tahu juga. Jadi biar seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, Kominfo ini bukan hanya sekedar pemberitaan, aplikasi, tapi banyak juga segi-segi lain yang mungkin sahabat kolaborasi ini belum tahu. Mungkin akan kita buka satu persatu Pak Kadis. Bisa, karena kan dalam setahun ini banyak inovasi yang udah kita buat. Mungkin kita banyak membantu orang, tapi bukan ngerjain punya Kominfonya, tapi membantu dinas-dinas lain. Mungkin melalui dari bidang-bidang ini bisa lebih jelas, sobat kolaborasi bisa melihat, oh ternyata ini tugas Kominfo. Jadi kita acak dulu, tadi kan udah clear. Nah ini kita acak dulu. Tergantung Pak Cek yang mana mau kita luarkan. Udah mulai jahil nih kayaknya. Yang mana ya? Udah mulai jahil nih Kadis kita nih. Aduh. Saya yakin dengan kabit-kabit kita. Yakin. Dalam setahun ini banyak inovasi yang kita buat. Ayo silakan Pak Cek, yang mana mau kita tunjuk dulu. Dari yang paling rahasia ya. Siap. Nggak bagus sama yang diam aja lah. Cukup kode aja. Dekat kali rupanya kameranya. Wah, nggak diam aja rupanya. Kirain jadi jauh. Baik, kami dari Persandian, tugas dan pokok fungsi kami pertama untuk menyediakan frekuensi bagi radio HT yang digunakan oleh pertama camat lurah, lalu ada Tapem, lalu ada Pak Wali, Pak Wakil, Pak Sekda, dan digunakan frekuensi radio HT tersebut ada masing-masing ada 7 OPD Pak Kadis. Jadi ada camat lurah, frekuensi itu camat lurah yang pertama, yang kedua untuk dinas P2K atau dinas pencegahan pemadam kebakaran, lalu yang ketiga dari untuk Satpol PP, lalu yang keempat BPBD, lalu yang kelima BP2RD atau dulu disebut Dispenda, yang keenam kesehatan, lalu terakhir dinas perhubungan. Jadi ada 7 yang kita tangani frekuensi untuk penyediaan radio HT tersebut. Jadi dia 24 jam lah ini. Ya 24 jam dengan operator kita. Ada yang bertugas 24 jam di Sandi gitu. Jadi misalnya ada pengaduan kebakaran di comment center, kita bisa manggil dari dinas kebakaran. Dari dinas kebakaran bisa kita hubungi dari lewat radio HT. Jadi selama ini nggak ada kendala dia masalah komunikasi melalui HT ini. Insya Allah sampai sekarang nggak ada masalah. Cuman ya karena mungkin unitnya Pak Kadis yang mungkin yang sudah terlalu lama, jadi ya banyak juga lah kendala untuk perbaikannya aja. Tapi selama ini masih bisa kita handle, masih kerusakan yang ringan lah, tapi masih bisa kita tangani lah gitu. Berarti ready 24 jam Ya, komunikasinya. ready 24 jam tentang pemanggilan kebakaran atau banjir, jadi tetap kita teruskan ke OPD masing-masing yang menangani. Demikian. Terima kasih. Tapi bisa juga Pak Kabid kasih gambaran sedikit alat yang rahasia tadi itu. Kan ada satu alat yang bisa digunakan tapi hari-hari tertentu. Oh, yang jamar ya. Lupa tadi saya juga. Ya, tentang jamar lah. Manakala ada kedatangan presiden VIP ya. Ya. Jadi kita diminta perbantukan lah terutama dari Pas Pampres untuk menyurati Kominfo untuk minta perbantuan agar kiranya bisa menjadi apalah istilahnya pendamping mereka juga lah untuk dapat melaksanakan fungsinya apa itu Pak Kabid? Fungsi jammer itu? Untuk pengacak sinyal dia. Oh, pengacak sinyal. Jadi kalau manakala nanti ada yang komunikasi yang mungkin atau merekam atau jadi dia tidak bisa berfungsi dia. Handphonenya nggak bisa berfungsi di wilayah sekitar. Atau ada niatan negatif di acara ya. Jadi nggak berfungsi semua sinyal handphone sama sekali mati selama acara tersebut lah. Itulah gunakan jammer tadi. Ini kita nggak pakai jammer kan?
Lagi tugas Pak Kabit ini berhubungan dengan Istana Negara ini. Iya. VIP. Luar biasa. VIP. Kawannya pas pampres. Oh, Pak Pampres. Kawannya. Ya. Dan beberapa kali memang kedatangan presiden sudah digunakan, mungkin ada 3-4 kali Iya, kemarin siap. ya. Iya. Dalam tahun ini digunakan alat Gunakan ini. untuk kedatangan. Jadi Dinas Kominfo pun punya alat, mungkin di Sumatera Utara hanya kita yang punya untuk sementara ini. Untuk sementara. Alat spesial dari Pak Kabit Sandi. Sandi. Jammer. Jamar. Kemudian kita lanjut lagi yang kedua. Siap. Kita tinggalkan lu Kabit Sandi. Yang Nah, penuh kita rahasia. pilih lagi. Udah bisa pulang jadi Pak Kadis. Masih ada pertanyaannya. Tenang lah dulu, tenang. Pulang aja. Kita lanjut dulu sama Bu Ika yang Ya, cantik yang paling sendiri. cantik. Aduh. Yang tadi katanya udah deg-degan luar. Iya udah deg-degan Takut ini. ditanya. Biasa jadi host nanya-nanya, ini Jadi yang tanya. kembali jadi Anda. yang ditanya. Kadang, Bang izin banget. Jadi kalau statistik dan informasi publik itu dari namanya aja ada dua nih kerjaannya. Yang pertama statistik. Nah di statistik itu kita fungsinya adalah untuk sebagai wali data untuk mengumpulkan data-data sektoral yang ada di satu Pemko Medan. Jadi data-data yang ada di Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan seluruh data-data perangkat daerah itu ada di kita, di Diskominfo, tepatnya di bidang statistik. Nah, di bidang statistik tadi juga selain kita juga sebagai wali data yang tukang ngumpulin data, kita juga ada untuk menganalisis datanya. Nah, analisis data itulah dari data yang sudah terkumpul, kita bisa buat beberapa produk. Kayak di tahun ini kami juga ada buat buku, Pak Kadis, Pak Sek, buku cuman PDF sih, bukan buku fisik. Itu tentang data-data yang sudah ada di portal, kita jadikan buku. Kemudian ada juga infografik seperti itu yang sering diposting di IG Diskominfo. Nah, kemudian yang kedua informasi publik. Nah, informasi publik ini sedikit jelimet dan sedikit bersentuhan dengan Bapak yang di seberang sana nanti kerjanya. Yang informasi publik di statistik itu lebih kepada konten. Kita juga di sini ada konten Komin TV ya, lagi ngebangun, pengen buat TV nih Kominfo. Nah, jadi ada beberapa konten-konten yang dikerjakan. Kemudian SP4N Lapor sebagai wadah untuk masyarakat menyuarakan pengaduannya, aspirasi pengaduan kepada Jadi warganya pemerintah. banyak yang ngadu, Bu Kabit. Banyak, Oh, banyak alhamdulillah. ngadu. Malah bersyukur kan Pak Kadis kalau warga mengadu tuh artinya SP4N Lapornya jalan. Jalan ya. Tanggapannya dari laporan itu apakah udah ditanggapi, dikerjakan? Sudah, alhamdulillah. Sudah. Jadi sampai di Desember ini sekitar 639. Wah, 600 orang ngadu. Iya, 600 pengaduan dan kalau yang ditindaklanjuti udah banyak, tapi yang belum cuma 15 sih. Oh, 15 untuk tahun ini. Untuk tahun ini masih 15 dan itu masih terus diburu lah OPD yang belum menindaklanjuti. Ada satu lagi nih, PPID. PPID. Nah, PPID itu pejabat pengelola informasi. Di situ sekretariatnya lah istilahnya di Berarti bidang masyarakat mau minta informasi melalui PPID. Betul. Nah, PPID utama kan Pak Kadis tuh. Ya. Nah, di Kominfo ada dua nih jabatan PPID-nya. Satu lagi Pak Sekretaris sebagai PPID-nya pembantunya Kominfo. Seperti itu, Pak. Tapi kemarin Bu Ika pernah bilang data itu satu data Kota Medan. Nah, perkembangannya udah gimana di satu data ini? Iya, itu masuk ke data sektoral. Nah, satu data Kota Medan kita juga sudah punya portal yang terhubung dengan Bappenas, yaitu portal data.pemko Medan. Nah, selain itu kan data yang portal yang untuk mengisi data-data sektoral. Nah, kedepannya kita juga sudah punya visualisasi data. Jadi kalau portal data itu isinya data kita cuman download Excel. Nah, kita juga sudah mengawinkan nih data-data tadi yang bisa kita Kapan pestanya?
Segera. Oh, segera. Ngawinkan ya. Segera insya Allah mohon doanya. Nanti bisa ditaruh di comment center. Itu sih Dia cita-citanya. apa tampilannya apa dia? Kumpulan data. Kumpulan data yang bisa ditampilkan lewat grafik, lewat pie chart, seperti itu dia. Paten juga Bu Ikan. Ya Allah. Bu Data berarti namanya. Data. Ya Bu Data ya. Bu Data. Siap. Untuk sementara gambaran singkat sebelum kita tanya yang lain. Oh, Tauper banyak nih dulu kayaknya. ke Siap. Kabit yang lain. Deg-degan. Biar tak kasih waktu berpikir lagi. Nah, apa yang mau diangkat? Nah, ini sekarang pilihan Pak Sek lu yang mana, bidang mana? Siap. Mungkin yang terkait dengan aplikasi-aplikasi, Pak. Oh, bisa. Nah, dari Agak Pak tenang Kadir, ngomongnya. Silakan. Tadi udah agak muka yang agak tegang. Iya. Ya, Pak, mau ditanya ini. Tekan Bu Ika. Santai. Hilang. Bidang aplikasi informatika, sering juga disingkat mungkin dengan AI atau Aptika, berdasarkan Perwal 27 tahun 2022, Pak Kadis, Pak Sek, itu mempunyai 5 tugas dan fungsi. Yang pertama ini terkait dengan pengelolaan dan pengembangan aplikasi yang terintegrasi. Yang kedua, AI juga bertugas untuk pengelolaan nama-nama domain untuk perangkat daerah yang ada di pemerintah Kota Medan. Nama domain itu seperti pemkomedan.go.id, seperti itu, Pak. Kemudian yang ketiga terkait penyelenggaraan ekosistem dari Smart City. Yang keempat, yang terakhir, ini juga tidak kalah pentingnya, tugas dan fungsi dari AI adalah untuk pengembangan sumber daya TIK, Kadis. Tidak hanya di pemerintah Kota Medan, tapi untuk secara menyeluruh di Kota Medan, gitu, Pak. Itu garis besarnya terkait tugas dan fungsi dari bidang AI. Jadi Pak Kabit ini ada program andalannya juga Smart City. Gambarannya apa namanya? Medan Smart City. Medan Smart City. Smart City. Perkembangannya udah gimana nih Pak Kabit? Ya, jadi terkait tadi Pak, tugas fungsi dari AI untuk mengembangkan aplikasi yang terintegrasi. Nah, jadi di Dinas Komunikasi dan Informatika sudah menyiapkan Pak aplikasi yang namanya Mercy, singkatannya Pak. Mercy ini kepanjangan dari Medan Smart City. Nah, di aplikasi ini kita akan mengintegrasikan semua layanan-layanan. Oh, semua aplikasi yang ada di Kota Medan Ya, Pak. ini ya, Ya, Pak. perangkat daerah, dinas-dinas, Ya, jadi kita satukan semua. iya, ini gunanya untuk memudahkan penggunaan oleh masyarakat Kota Medan, sehingga kalau masyarakat Kota Medan membutuhkan layanan terkait apapun ya dari pemerintah Kota Medan, cukup mengaksesnya melalui satu aplikasi, Pak. Oh, berarti dia nggak perlu download aplikasi satu-satu gitu ya? Iya, iya, Pak. Versi aja di-download, masuk semua aplikasinya. Iya, Pak. Berarti support app ini ya, Pak. Kita ke sana, Pak. Kita memang merencanakan untuk Berarti mengembangkan. satu di genggaman deh ya. Satu aplikasi di genggaman dapat semua untuk Kota Medan ini. Wah, luar biasa juga ini Pak Kabit. Terakhir terkait SPBE juga kayaknya itu nggak kalah penting juga di bidang AI ini ya. Ya, layanan SPBE ini merupakan indikator, Pak Sek, yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, SPBE ini terkait bagaimana pemerintah daerah itu menyelenggarakan pelayanan publik secara elektronik dan terintegrasi. Jadi kembali lagi ini Pak Sek, ini bagaimana kita menyiapkan aplikasi yang terintegrasi sehingga memudahkan pelayanan yang ada di pemerintah daerah bisa diakses oleh masyarakat. Berarti ada hubungannya juga dengan data tadi, aplikasi untuk data. Ya. Berarti ada juga ke SPBE-nya itu ya? Benar, terkait juga benar, dia. Pak. Benar, Pak. Jadi kalau terintegrasi ini, Pak, tidak hanya kita bercerita tentang aplikasi, tapi ini satu paket dengan data juga, Pak. Tapi ini wajib tiap tahun ada penilaiannya ya dari kementerian ya untuk Iya. SPBE ini ya. Iya, Pak. Jadi mulai tahun 2023 lah, Pak. SPBE ini sudah masuk ke dalam indikator kinerja dari pimpinan kepala daerah, Pak. Oh, wajib dia Wajib. masuk Jadi gitu semua ya. kepala daerah kinerjanya itu dinilai melalui indeks SPBE, Pak. Jadi ini memang salah satu
yang perlu kita kejar sebenarnya tidak hanya mengejar nilai, Pak, tapi bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi ini terkait semua dinas-dinas ya, bukan hanya Kominfo aja ya. Iya, Pak. SPBE-nya semua dinas Iya. gitu kita rangkum. Iya, Pak. Itu menjadi penilaian kepala daerah. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi tugas Kominfo terkait SPBE ini bukan hanya mengembangkan atau membuat aplikasi, Pak. Tapi juga mengkoordinasikan Seluruh semua dinas yang ada. pelayanan yang ada di pemerintah Kota Medan. Berarti harus serius kita mengerjai SPBE ini ya, Ya. karena terkait dengan kinerjanya Pak Wali Kota. Memang masih OPD ini masih ada yang awam dengan bahasa SPBE, Iya, Pak Kadis. SPBE ya. Berarti kita harus kuat lagi untuk sosialisasi SPBE itu apa. Ya. Kadang kita di SDM-nya mungkin di bawahan, jajaran bawah belum paham, mungkin perlu sosialisasi lagi kita ke bawah, ke depannya. Lanjut, Pak Sek, yang mana lagi mau kita tanya-tanya ini? Mungkin bisa sama Pak Buden dan tadi udah nengok-nengok aja. Siap. Standby di handphone kayaknya. Terima kasih Pak Kadis, Pak Sek Ya. atas waktu dan kesempatannya. Baik, kami dari bidang komunikasi publik mencoba merumuskan atau menguraikan menjadi tugas kami di bidang Dinas Komunikasi Informasi Kota Medan itu yaitu membantu menyebarluaskan informasi tentang program-program dan kinerja pemerintah Kota Medan, dalam hal ini Pak Wali Kota Medan. Jadi di situ itu disebarkan dalam 4 kategori ya, media massa, media sosial, media luar ruang, dan kelompok informasi masyarakat. Media massa itu terdiri dari media elektronika, kemudian media online, dan media-media cetak. Untuk media sosial ya tentu Instagram, yang paling populer juga Twitter, kemudian Facebook dan YouTube channel ya. Untuk media yang di luar ruang itu meliputi backdrop, flyer dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi pertunjukan rakyat ya. Lewat itu akan disampaikan semua program-program sehingga terjembatani informasi itu dari pemerintah kota ya Pak Kadis ya Pak Sek kepada masyarakat umum. Kita berharap dengan adanya penyebaran informasi ini masyarakat bisa cepat, berkualitas dan efektif untuk menerima informasi itu. Dan Pak Kabid ini pasukannya wartawan semua ini. Wartawan semua. Banyak wartawan yang Ada ratusan wartawan. Hati-hati kita bahaya gitu. Wah. Siap. Nggak direkam kan? Oh, enggak. Baru cuma kayak diam aja tadi. Jadi tinggal satu ini yang belum kita tanya ini. Pamungkas. Kayaknya udah ready nih mau ditanya ini. Aduh, Nah, silakan Pak siap. Jul. Terima kasih Pak Kadis. Pak Kabid. Saya Kabid TI atau disebut teknologi informatika. Tupoksinya membuat jaringan dan server dan command center juga di bawah naungannya. Jaringan dulunya masing-masing diadakan oleh OPD, tapi tahun 2023 ini Jaringan internet ya Pak Kabid, jaringan internetnya ya. jaringan internet sudah dikelola oleh Dinas Kominfo Kota Medan yang sudah lebih kurang SD, SMP, OPD, Rumah Dinas Bapak Wali Kota Medan, Kantor Wali Kota Medan, Lurah Camat, dan UPT-UPT sudah kita sediakan. Oh, berarti Naungan. udah dikasih internet ya. Dulu Sudah. SD, SMP dulu nggak ada, sekarang udah ada. Sudah ada. UPT udah ada sekarang. Dan tahun depan akan dinaikkan bandwidth-nya. Oh, kita tambah lagi. Ditambah diperintahkan oleh Bapak Wali Kota dinaikkan bandwidth-nya. Dan juga berkolaborasi juga dengan Sandi, dengan aplikasi, dengan statistik dalam untuk tempat aplikasinya di server kami ya. Dengan aplikasi Bu Kabid Statistik dengan satu datanya, aplikasi Mercy, semua dikasih tempat, ruang di server kami. Rumahnya di rumah Pak Kabid ini. Siap Pak Kadis itu. Kabid-kabidnya harus baik-baik sama Pak Kabid. Kalau kunci pintunya ya. Iya harus kunci. Komen apa Pak? Iya. Itu dia aplikasi. Data-data server. Iya betul. Dan command center juga tempat Zoom meetingnya Bapak Wali Kota Medan, Pak Wakil, Pak Sekda, dan elemen-elemen di Pemko Medan. Di sini kita fasilitasi semuanya dengan Zoom meeting di command center semua. Dan juga nanti kami dukung untuk Kabid Statistik untuk command center ini
untuk menjadi tempat data Kota Medan. Di situ. Informasi data. Kami dukung Kita kolaborasi, Pak Kadis. Pak Kabit. Berarti Pak Kabit apa? cakupan Aplikasi. internet sudah menyeluruh Sudah, insya Allah sudah. sampai nyebrang laut juga ya. Ya sampai katanya ke Belawan pun sempat lah, Belawan lah sempat. Wilayah utara difokuskan ya, difokuskan. Di wilayah utara difokuskan. Tidak terlayani. Terlayani memang payah memang gelombang ke sana karena banyak gelombang, banyak gelombang jadi. Nunggu surut dulu. Surut dulu ya, betul. Nelayan seberang namanya. Ya namanya rintangan dan halangan tuh pasti. Yang penting apa dalam artiannya kita berkolaborasi, masalah pun jadi ringan semuanya. Dan tetap semangat. Siap, tetap semangat. Kita tadi sudah dengar gambaran umum masing-masing bidang di Dinas Kominfo. Nanti kita lanjut lagi setelah iklan berikut ini. Kembali bersama saya, Rahman Pane, di podcast kolaborasi Medan Berkah edisi Ngobras PD. Tadi pasti kita sudah bahas gambaran besar, gambaran umum di bidang-bidang Dinas Kominfo. Mungkin ini bisa kita ulas berikutnya tentang capaian atau inovasi-inovasi yang ada di Dinas Kominfo. Mungkin biar sobat kolaborasi tahu bahwa di Dinas Kominfo ini banyak kegiatan yang udah kita buat, terutama mungkin seperti tadi Pak Kaidir bilang, ada Smart City, Ya. pengembangan aplikasi, menyatukan aplikasi. Mungkin bisa kita ulas sedikit tentang Smart City ini, gambarannya seperti apa. Mungkin bisa Pak Kaidir jelaskan, misalnya aplikasi dari Dinas Perhubungan, seperti ada tadi CCTV, kita tarik API-nya, mungkin bisa digambarkan tentang Smart City-nya nih dengan penyatuan aplikasi tadi. Iya Pak. Untuk Smart City Pak, Kota Medan, kalau kita bisa pilah, di dalam Smart City itu terbagi ke dalam 6 dimensi Pak. 6 dimensi. Nah, setiap dimensi ini ada produk unggulan yang ada di pemerintah Kota Medan. Nah, ada beberapa unggulan yang ada di Kota Medan. Tadi seperti yang Pak Kadi sampaikan, ada terkait CCTV Pak. CCTV, nah ini di Kota Medan kita akan mengintegrasikan Pak CCTV yang ada gitu, sehingga ini untuk menjaga kondusivitas di Kota Medan. Nah itu Pak. Nanti untuk CCTV ini Pak kita integrasikan. Kembali lagi Pak, ini kita kalau aplikasi ini tujuan utama kita kan untuk mengintegrasikan. Jadi layanan yang ada di Smart City itu kita integrasikan. Jadi di aplikasi tadi CCTV bisa kita lihat ya. Bisa, yang Pak. dari Bisa, Pak. punya pemerintah Kota Medan ada berapa ratus CCTV. Iya Pak. Bisa kita lihat di aplikasi Medan Smart City tadi. Iya. Jadi masyarakat Kota Medan saat ini Pak Bisa lihat, ya. sudah bisa Pak melihat CCTV yang ada di Kota Medan melalui aplikasi yang sudah kita siapkan Pak, aplikasi Mercy yang mengintegrasikan semua layanan Smart City yang ada di Kota Medan Pak. Sobat kolaborasi bisa download di Di Play Store Pak. Play Store. Tinggal Ada. searching Dengan Mercy, nama Mercy kata kuncinya dan silahkan digunakan. Mercy Medan Smart City. Medan Smart City. Salah satu Canggih. inovasinya. Kemudian ada yang terbaru itu Pak Kabit lupa tadi memberitahunya. Untuk UMKM kita. Ya, ini Nah, Pak, Pak. yang terbaru. Yang terbaru ini Pak, ini merupakan salah satu unggulan ya terkait dengan programnya Pak Wali Kota Medan Pak untuk membuat atau meningkatkan UMKM naik kelas. Prioritas Pak Wali ya. Prioritas Pak Wali Pak. Pak Wali. Jadi Dinas Kominfo dan beberapa OPD lain termasuk Dinas Koperasi UMKM, Bapeda ini berkolaborasi Pak menyiapkan suatu sistem untuk pemasaran UMKM di Kota Medan Pak. Nah, Dinas Kominfo menyiapkan aplikasinya. Kita Aplikasinya bantu membuat aplikasi Iya, Pak. UMKM tadi. UMKM Pak. Nah, Targetnya kemana dia gambaran umumnya? Nah, aplikasi ini marketplace ini Pak, ini namanya Kedan, Oke, dan Kedan Pak. Jadi mirip panjangannya? kedai elektronik Medan. Kedai elektronik Ya. Medan. Jadi memang kita sesuaikan dengan logat orang Medan, Medan. Pak. Jadi Kedan. Kedan kawan itu Bukan, istilahnya ya. ya, bukan Kawan. bukan Kedan. Kedan Pak, Kedan. Kedan. Jadi Bahasa Medan ya. Iya, Pak. Kedan. Iya. Keras dari keras. Keras. Kedan. Kedan. Oke dan jadi di aplikasi ini Pak itu akan memudahkan UMKM di Kota Medan untuk memasarkan produknya. Target
sekarang Pak, yang utama dari Kedan ini itu adalah ASN di Kota Medan Pak. Oh, jadi yang membelinya seluruh ASN yang ada di Kota Iya, Medan. untuk saat ini itu ASN di Kota Medan akan berbelanja di dalam aplikasi Kedan. Gunanya apa? Supaya berkolaborasi juga Pak, meningkatkan UMKM Kota Medan. Partisipasi ASN Pak dalam meningkatkan Sesuai arahan Pak Wali juga kemarin ya, Iya, Pak. pakaian kasual setiap hari Kasual. Selasa, Iya, Pak. seluruh ASN ya. Iya Pak, Berarti membelinya di Kedan tadi, aplikasi Kedan. aplikasi Kedan. Jadi itu salah satu inovasi yang dibuat Dinas Kominfo tahun 2023. Kalau nggak salah baru launching ya. Baru launching Woi. Desember Jauh. ini. Ya, ya. Mudah-mudahan tetap berjalan dengan inovasi-inovasi atau perbaikan-perbaikan lagi untuk aplikasinya. Kemudian juga di Dinas Kominfo kita tahu data merupakan awal untuk pembangunan. Siap. Jadi di Dinas Kominfo ini sobat kolaborasi bisa memahami bahwa data itu sangat penting dan di Kota Medan itu sedang dilakukan pendataan dan ini juga Bu Ika tadi malu-malu menjelaskannya. Tolong Bu Ika sampaikan apa yang sedang dilakukan pemerintah Kota Medan untuk meraih data yang akurat ini. Baik Pak Kadis, jadi di Kota Medan ini lagi berlangsung pendataan kependudukan potensi penduduk yang namanya Tangan Berkah. Tangan Berkah. Da- Panjangannya Data, peta bersama Kepling jadi mudah. Jadi kita memakai tangan Kepling untuk mendata warganya yang ada di Kota Medan. Jadi itu nanti mereka akan turun ke warganya, menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah kami susun juga kolaborasinya dengan Bapeda dan Kominfo juga menyiapkan aplikasi untuk surveinya. Nah itu sedang berlangsung nih di Kota Medan. Jadi Kepling menjadi enumerator untuk kita mengumpulkan data potensi yang ada di warga Kota Medan. datanya manual. Oh enggak, Oh enggak. pakai e-survey. Tanggung Itu jelaskannya. sudah masuk lagi di Aplikasi. Mercy. Ya. Jadi memang Mercy itu semacam induk ya. Kayaknya. Ya, Itulah jadi gunanya kolaborasi ya. kolaborasi. Jadi di e-survey tadi dilekatkan di Mercy, jadi Kepling juga harus mendownload Mercy dulu baru melakukan survei kepada Survei warga rumah ke rumah. Rumah ke rumah. Jadi datanya akurat deh ya. Insya Allah sedang berjibaku nih Pak Kadis dengan teman-teman dari Bapeda juga dari Kominfo untuk melakukan clearing data. Ini sekarang alhamdulillah sudah masuk sekitar 69.000. 69.000. Iya, Dan didampingi oleh BPS ya. BPS Iya. koordinasi dengan BPS. berkoordinasi. Luar biasa Bu Kabit. Yang penting kolaborasi. Kolaborasi. Memang Pak Kadis, Bu Kabit ini kedepannya data itu mungkin menjadi elemen untuk Iya. penentu kebijakan utama Pemprov Medan. Iya. Betul. Jadi Jadi memang, berdasarkan data lah. Rencananya itulah. Maksudnya inginnya Pemko Medan berjalan berdasarkan data-data yang ada. Seperti itu dia. Memang data itu sangat penting, terutama di Kominfo sebagai wali data tadi Wali ya. data. Wali data. Jadi kita harus bisa menyajikan data seakurat mungkin Insya Allah. Jadi untuk pemerintah Kota Medan ini. ya kembali lagi sedikit dijelaskan Pak Kadis, di Tangan Berkah ini Kominfo jadi dua perannya. Satu aplikasi, satu lagi clearing datanya di statistik. Dan nanti datanya dibuatkan dashboard untuk pimpinan tuh ya Oh, dari iya. aplikasi. Dari aplikasi. Pokoknya kita kerja kalau nggak kolaborasi kayaknya Nggak klop ya? nggak greget gitu. Kerjanya nggak langsung besar gitu. Tapi kuncinya balik lagi ke Iya, server. Iya. Kakek, Kakek ini ini ayah, ini kakek. Kakek, kakek selalu aja. Ada masuk, buka kunci. Seperti Nah, itu. gimana ininya dukungannya Pak Kabit untuk semua kegiatan yang di Kominfo ini? Untuk teknologi informatika, kami siap untuk aplikasi di data center kami dengan ada tenaga ahli kami ada nanti dari USU dan lain-lainnya. Kendala-kendalanya, maintenance-nya harus diperbaiki lagi untuk alat-alat data center kami secara bertahap, Pak Kadis. Supaya untuk mendukung data-data dari statistik dan aplikasi dari HI semuanya. Karena teknologi tiap detik bertambah maju, terus. kita harus upgrade juga Upgrade ya, terus sesuaikan ya, dengan sesuai teknologi dengan- sekarang. Betul. Karena dalam artiannya
kita program lah, kita rencanakan lah dengan di Renja, bekerjasama dengan Bapeda, bahwasanya teknologi informatika sangat diperlukan di Kota Medan. Karena kebijakan-kebijakan Bapak Wali Kota, beliau mengambil dari data-data semuanya. Enggak dalam artiannya masih katanya, sekarang datanya. Akurat, dia nggak bisa Akurat, katanya lagi ya, ya. nggak bisa lagi. Harus datanya mana? Kita harus siap. Kalau Kominfo harus siap Ya. Betul. ke depan. Berarti harus saling mendukung aplikasi, data, rumahnya nyimpan. Betul. Dan data juga kan mendukung indeks SPBE ya, Iya. Pak Haidir sih. Saling terkait. Pas Saling- juga satu baris duduknya. Iya, makanya memang sengaja. Iya. Sengaja disetel ya. Supaya semakin Iya. Sebenarnya Menguat. indeks PBE semuanya Pak. Ikut. semuanya, iya. Keamanan juga ikut. Pengamanan itu. Komunikasi juga ikut. Nah, pengamanan ada di Sandi Sandi, juga iya. untuk pengamanan server. Jadi ada kerjasama, kita kemarin kerjasama dengan Badan Sandi, Ya, BSSN. ada untuk pengamanan server juga. Mungkin nanti Pak Kabid bisa jelaskan sedikit apa sering dengan komunikasi dengan Sandi, BSSN, atau ke pusat. Jadi tentang pengamanan daripada server ini memang di bidang sandi. Jadi selalu kami koordinasi dengan BSSN yang di Jakarta tentang pengamanan daripada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk masuk ke server kita. Jadi untuk bagaimana cara mengantisipasinya, dan setelah ini setelah terserang daripada dari pihak luar untuk masuki daripada server kita, atau seperti kemarin ada juga kejadian-kejadian judi online, Pak Judi Gadis kan, online. memang ya bagaimanapun kita koordinasi dengan BSSN bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi kembali. Oh, jadi rutin komunikasinya dengan Iya. Badan Sandi, Pak Iya. Kabid, ya. Betul. Jadi memang serangan-serangan ini kan nggak bisa kita duga ya. Kalau nggak salah dulu hitungan jam 5.000-an serangan itu kalau nggak salah kemarin banyak dari Badan memang Sandi. ininya, banyak serangan kemarin laporan dari BSSN sampai ribuan gitu masuk ke server kita. Mau coba masuk ke server Iya. kita. Apalagi dengan tahun politik ini Pak Gadis kan, jadi mesti kita antisipasi betul. Berarti harus kita kuatkan lagi pengamanan Iya, dan siap. koordinasinya. Siap. Jadi kolaborasi Pak Kabid ini langsung ke pusat. Udah nasional katanya. ya. Iya. Ke tingkat pusat lah, Oh, memang iya. koordinasi itunya ke sana memang. Kalau Sandi Istana, Istana. ini pusat lagi kementerian. Aduh, ini Memang sepuh luar berarti. biasa. Sepuh. Pak Sepuh. Nasional kelas ya. iya. Nasional. Oh, iya. Kalau Bapak kan masih ini kas Lokal daerah. kelas. Lokal kelas. Iya. Nah, jadi kalau ini banyak membantu dinas lain atau mengangkat kerja kita sendiri. Kalau Pak Kabid ini khusus menjual produk-produk pemerintah Kota Iya, Medan. iya. Tentang pemberitaannya, tentang konten ya. Konten Konten. apa yang paling utama ini Pak Kabid? Konten-konten utama itu ya semua program yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat. Jadi gambaran besarnya mungkin Dinas Kominfo ini sudah banyak membantu dinas lain. Selain kita mengerjakan tugas-tugas kita, yang pasti tugas kita banyak untuk membantu mempromosikan 5 program prioritas Pak Wali Kota Medan. Dari bidang lain apa ada untuk 2024 angan-angan? Misalnya, oh bidang ini mau buat A, bidang ini buat B. Kayak ada mau buat TV Pak Kadis. TV ya? Iya. Cita-cita. Cita-cita ya Pak Kadis. Jadi Ingin jadi reporter ya Bu? udah pernah. Oh, udah pernah. Jadi mau itunya CEO-nya Oh. kayak Wisnu Tama. Jadi kalau di bidang SIP di informasi publiknya memang sekarang sih masih dalam setahun ya, dari Januari sampai sekarang sudah 8 konten. 7 konten yang sudah rutin berjalan dan tinggal 1 yang paling baru yaitu Ruang Informasi. Jadi itu konten-konten yang membahas tentang program prioritas juga, kayak Darade Explorer itu tentang UMKM. Bagaimana kita mengeksplor
UMKM yang ada di Kota Medan yang mungkin belum terpublis dengan baik. Nah, kita hadirkan Darada Explorer untuk mengangkat atau mempublish UMKM yang ada di Kota Program Medan. prioritas Pak Wali juga itu ya, Program yang prioritas UMKM Pak Wali Heritage. juga, iya. Kemudian ada juga tentang podcast yang seperti kita lakukan hari ini. Iya, iya. Podcast kolaborasi Medan Berkah itu juga banyak mengangkat soal kewilayahan tentang kecamatan, kemudian berkolaborasi juga dengan OPD, membahas tentang kinerja-kinerja yang ada di OPD. Banyak lagi konten-konten yang akan racik lagi di Komin TV. Pak Kadis rencananya tahun depan itu lebih merangkul anak-anak malah, karena kita belum ada konten anak-anak dan itu sangat membantu untuk indeks KLA supaya naik, kota layak anak. Iya, rencananya ingin ke arah ke situ tuh, biar ada konten khusus untuk anak-anak Kota Medan yang mendidik, yang Kader juga lah, Bu ya. betul. Kader IT. Iya, jadi rencananya itu nanti. Kapan kita mulai itu? Wah. Aduh, kalau udah ditantang ini, jangan kasih ide kalau itu. Insya Allah, segera Pak Kadis. Jadi dari yang bidang lain kira-kira inovasinya? Inovasi dan mimpi Kominfo untuk menyediakan internet gratis di ruang-ruang publik Kota Medan dan instansi-instansi untuk ruang-ruang gerak anak-anak muda, anak-anak sekolah kita yang sangat-sangat memerlukan internet, dan juga tukar pikiran dengan Pak Kadis. Kita punya jalur sendiri, jaringan sendiri, mempunyai jaringan sendiri supaya jangan ada gangguan-gangguan lagi. Jadi lancar. Selanjutnya lagi data center Kominfo dan command center naik kelas dunia, bukan nasional lagi, kelas dunia. Itu mimpi saya sebagai kepala bidang untuk mendukung program-program Bapak Kepala Dinas, Bapak Rahman Pane, dan visi misinya Bapak Wali Kota Medan. Berarti kayak internet gratis tadi kayak di taman-taman, Iya, fasilitas ruang publik, umum iya, ya, fasilitas ruang umum. publik. Itu. Tapi dibatasi ya, main game nggak boleh. Iya, harus untuk itu ibaratnya yang inovasi perlu mereka dikunci. untuk Dikunci. Iya, dikunci. Mungkin belum punya Pak Kadis. Iya, iya. Ada lagi Pak Kabit. Ini mungkin banyak ini angan-angan ke depan 2024. Iya, ini bukan angan-angan lagi Pak Kadis. Iya. Harus kita Harus kita wujudkan. Ada milestone-nya berarti. Wujudkan. di 2024 untuk meningkatkan Pak Kadis pelayanan publik ke masyarakat. Kita akan mencoba meningkatkan ini khususnya pelayanan di kelurahan, Pak. Pelayanan kelurahan, kewilayahan ya. Iya, kewilayahan. Jadi kita mencoba untuk mendigitalisasi pelayanan-pelayanan di kelurahan. Nah, ini kita wujudkan di 2024 dengan bantuan juga nih Pak dari bidang Sandi. Sandi. Nah, jadi karena kita sudah bisa menyiapkan tanda tangan elektronik dari BSSN, dengan ada tanda tangan elektronik ini kita bisa mendigitalisasi surat-surat yang bisa dikeluarkan oleh kelurahan. Berarti pelayanan online semua di Online, Pak. kelurahan kecamatan. Kita mencoba untuk di 2024 ini, dan harus bisa sebenarnya nih Pak, di 2024 pelayanan kelurahan itu bisa dilakukan secara online sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Mempercepat pelayanan ya. Ya. Jadi tidak ada lagi bahasa misalnya lurah nggak di tempat, camat nggak di tempat, Iya. di mana saja bisa menandatangani dan menghindari pungli. Ya. Betul. Jadi tidak ada tatap muka antara masyarakat dan kewilayahannya. Iya, meminimalisir Pak. Iya, mengurangi dia ya. Iya. Berarti Pak Kadis ke depannya, kalau zaman dulu kan yang namanya lurah dan camat di wilayah. Nah, Kalau nanda tangan biasa bungkuk-bungkuk itu Pak Kadis. waktu pasek dulu. Iya, jadi kalau sudah Bungkuk-bungkuk ya. TTE nggak ada istilah bungkuk-bungkuk tinggal- lagi Pak Kadis. Langsung tik, 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 di mana selesai. saja siap gitu. Luar biasa. Dengan bantuan teknologi kita harapkan pelayanan ke masyarakat makin cepat Makin dan cepat. berkualitas. Itulah harapan kita ke depannya menunjang visi misinya Pak Wali Kota Medan. Karena Medan ini kota terbesar ketiga dan ibu kotanya di Sumatera Utara. Betul. Bisa jadi kita harus menjadi contoh dari seluruh daerah yang ada di Sumut. Mungkin Pak Kabit nanti aplikasinya bisa berbagi sama seluruh kabupaten kota yang ada di Sumut. Ya, kita berharap seperti itu Pak. Nah. Ya, jadi untuk daerah-daerah khususnya di Sumatera Utara, jika ingin memanfaatkan berbagi pakai Pak, ya. Berbagi aplikasi pakai. yang ada di Kota Medan, kita dengan senang hati Pak.
Harus kita targetkan itu Pak Kabid pertengahan tahun depan. Kita siapkan. Atau bulan 2 kita bagi pakai kan. Enaknya menantang gitu. Iya. Asik Tantangan, tantangan. challenge. Jadi harus jadi dia. Tambahan boleh nggak sih? Oh boleh. Nggak boleh panjang, 1 menit aja. Durasi. Durasi sedikit aja. Jadi gara-gara kita juga punya keinginan data di Kota Medan itu semakin kuat. Nah, kedepannya juga rencananya kita juga bakal mengadakan roadshow juga Pak Kadis supaya setiap OPD punya tim datanya sendiri. Jadi nggak hanya di Kominfo. Di Kominfo nih lagi dicoba jadi tim data dulu. Kalau kita berhasil bersama Pak Asek juga udah buat SK ya Pak ya untuk tim data Kominfo. Kalau itu berhasil kita bisa bareng juga untuk OPD yang lain supaya nanti ketika minta data nggak capek lagi jadi satu pintu di sekretarisnya masing-masing. Begitu juga ketika PPID, ketika ada permasalahan sengketa dan lain sebagainya, sekretaris OPD juga akan menjadi PPID pembantu untuk menyiapkan Udah lengkap data-data. data semua ya, nggak susah lagi. Betul. Gimana Pak Sek? Siap. Ada ide kapan pasti Langsung siap ya. 2024? Ya, kalau dari kami Pak Kadis di sekretariat, kami ini ibu rumah tangga Pak Kadis. Wah, Ya, mak-maknya ya. mak-maknya. Jadi kami menjaga alur dari setiap kegiatan masing-masing bidang. Kami juga memastikan arahan dari pimpinan sampai dengan ke bawah, dan juga kami membantu untuk menyalurkan kolaborasi utamanya perintah tugas dan program-program prioritas Pak Wali melalui Pak Kadis agar sampai dan tuntas. Memang yang jadi ibu rumah tangga harus agak cerewet Pak Kadis. Ya. Jadi wasit juga lah Jadi Pak, wasit ya, juga. Jadi wasit. Jadi wasit juga. Tapi harapan kami bersama nih dengan 5 rekan-rekan kabit agar di tahun 2024 Kominfo ini lebih dapat menyelesaikan ataupun menuntaskan target-target kerjaan mungkin yang belum dapat terselesaikan di 2023, tapi di 2024 kami yakin, aku yakin agar dapat menuntaskan itu semua, dan juga utamanya program-program prioritas Pak Wali agar sama-samalah kita dukung dan juga selesaikan. Harus jadi tim yang kuat. Harus jadi tim yang kuat. Masalah yang berat, tim yang kuat selesai semua. Iya, betul Pak Kadis. Tidak ada yang namanya Superman, yang ada Seperti. Seperti Ya, luar Siap. biasa. dan Super Mie enggak. Super B penutupnya makan rame-rame. Oke, sobat kolaborasi, kita tadi udah berbincang-bincang tentang Dinas Kominfo, tentang gambaran dari pekerjaan bidang masing-masing yang ada di Dinas Kominfo. Mungkin ke depannya Dinas Kominfo akan berbuat inovasi-inovasi bagaimana pelayanan itu bisa cepat. Yang pasti kita mendukung seluruh visi misi Bapak Wali Kota Medan, terutama untuk pelayanan-pelayanan yang ada di Kota Medan. Terima kasih untuk Pak Sek, Siap. seluruh kepala bidang Dinas Terima kasih, Pak Kominfo, Kadis. dan sobat kolaborasi. Terima kasih atas sudah melihat atau mendengarkan seluruh kegiatan Dinas Kominfo. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Salam kolaborasi. Kolaborasi. Kolaborasi.